memang mungkin kalau yang namanya perceraian itu biasanya banyak faktor. Kata-kata sakinah, mawaddah, dan warohmah itu tentu menjadikan satu kata-kata yang biasa. Bahkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tentu itu menjadi dambaan setiap orang yang berkeluarga. Ada satu hal yang tentu agak miris atau agak memprihatinkan. Di masa pandemi hari ini, ternyata angka perceraian atau gugatan perceraian itu ternyata sangat meningkat. Misalkan apa yang terjadi di salah satu pengadilan agama di Jawa Barat pada tanggal 24 Agustus yang lalu itu ternyata mencengangkan. Karena itu ternyata di situ sampai tembus angka 250 orang yang kemudian menyampaikan gugatan cerai di pengadilan agama tersebut. Tentu angka ini bukan angka yang kecil ya. Sehingga kita mesti berpikir, ada apa sesungguhnya? Ternyata memang mungkin biasa kalau yang namanya perceraian itu biasanya banyak faktor. Minimal setidaknya ada faktor internal atau eksternal. Adanya yang minim komunikasi lah, atau urusan ekonomi, atau ada yang muncul dari persoalan eksternal, artinya ada menimbulkan pihak ketiga, ya, sehingga terjadilah perceraian itu. Artinya itu terjadi bisa berbagai faktor, tapi tentu kita tidak akan mengungkap kira-kira faktor apa yang dominan. Tapi barangkali marilah kita renungkan, kok kenapa itu bisa terjadi? Tentu hari ini ketika suasana atau situasi ekonomi yang tidak baik, banyak orang yang lantas PHK, orang yang bisnisnya lagi terpuruk, ya. Orang yang biasanya kerjanya normal kemudian bisa menjadi kerja hanya sekian hari dalam hitungan bulan. Atau mungkin orang yang biasanya gajinya 100%, ada yang 20%, 50%. Tentu situasi seperti ini itu bisa berdampak terhadap keluarga. Salah satunya terdampak terhadap pernikahan seseorang. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan ada orang yang lantas memutuskan dia berhenti mengakhiri rumah tangga yang sedang dia jalin. Tapi satu hal, kita perlu merenung apa sesungguhnya faktor yang utama memungkinkan itu terjadi. Kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW, ketika ada orang yang mau berkeluarga, maka Rasulullah SAW senantiasa mewasiatkan tentang takwa, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Dalam 3 surat, surat Ali Imran ayat 102, surat An-Nisa ayat 1, dan surat Al-Ahzab ayat 70 itu intinya mewasiatkan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Rasulullah SAW senantiasa menegaskan tentang bagaimana pentingnya ketakwaan. Sehingga kalau ketakwaan itu ternyata bisa diwujudkan dalam sebuah keluarga, maka itu sesungguhnya yang menjadi kunci akan terbangunnya, terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kata-kata sakinah, mawaddah, dan warohmah itu tentu menjadikan satu kata-kata yang biasa. Bahkan orang menyampaikan dengan bahasa yang ringan, menjadi samawa, artinya sakinah, mawaddah, dan warohmah. Pertanyaannya, bagaimana bisa hadir dalam keluarga itu sakinah, mawaddah, dan rohmah itu?
Sakinah itu sesungguhnya dari siapa? Sakinah sesungguhnya adalah dari Allah. Sehingga Allah menyatakan dalam Quran surat Al-Fat ayat 4, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Yang namanya sakinah, ketenangan, ketentraman, ketumaninahan, itu sesungguhnya Allah turunkan kepada hatinya orang-orang yang beriman. Selama kita itu bisa menjaga, memelihara kualitas iman kita, maka sesungguhnya yang namanya sakinah itu akan hadir di tengah-tengah kita. Sakinah itu akan hadir di rumah tangga kita. Ketika kita menjadi rumah tangga yang senantiasa menggalakkan, memperbaharui, meningkatkan keimanan. Dalam situasi kondisi apapun, bisa jadi mungkin urusan ekonominya sedang susah. Bisa jadi urusan karirnya tidak baik. Bisnisnya lagi terpuruk. Tapi sesungguhnya, jika dalam keluarga tersebut itu masih bertahan, kokoh, kuat keimanannya, maka sesungguhnya ketika hadir sakinah, ketenangan, ketentraman, keharmonisan, maka sesungguhnya dalam situasi apapun, sebuah keluarga tentu akan bertahan. Kenapa? Karena senantiasa menjaga, memelihara keimanan, senantiasa meningkatkan ketakwaan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.